Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 4 yang beranggotakan saya Raditya Pratama, absensi 29. Saya Anggrin Jamila Dwi Saraswati, absen 8. Saya Andira Kalisa, absen 7. Saya Irfan Rudianto, absen 18. Saya Valentinti Kurara, absen 35. Kami akan mempresentasikan hasil mind map dari Kerajaan Buleleng. Perkiraan letak Kerajaan Buleleng terdapat di bagian utara Bali yang dulu disebut juga dengan Den Bukit. Peninggalan Kerajaan Buleleng yaitu prasasti Melat Gede, Blanjong, Panempahan, Pura Tirta Empul, dan Pura Penecil Dharma. Menhir 12 buah, arca perwujudan 1 buah, arca Ganesha 4 buah, sarkofagus 2 buah, dolmen 1 buah, mangkuk keramik 3 buah, linggayoni 2 buah, arca sederhana 1 buah, relief batu 2 buah, dan batu dakon 1 buah. Juga ditemukan bukti permukiman 2 situs di dekat Pura Sangbingin Bundalem dan situs Pura Pelisan Pacung, Kecamatan Tejakula. Latar belakang berdirinya Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepakisan dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah di Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit. I Gusti Ngurah Panji menguasai wilayah Den Bukit dan menjadikannya Kerajaan Buleleng. Kondisi politik dan pemerintahan Kerajaan Buleleng menganggap Mara Katapangkaja sebagai sumber kebenaran hukum karena selalu melindungi rakyatnya. Berdasarkan prasasti Udayana, yang pertama, raja berperan sebagai kepala pemerintahan. Jabatan raja diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, badan penasihat raja disebut Pekira-kiran Ijro Makabehan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada raja dalam pengambilan keputusan penting. Badan ini terdiri dari beberapa senapati dan beberapa pendeta agama Hindu, Dang Akarya dan Buddha, Dang Upadyaga. Yang ketiga, pegawai kerajaan membantu raja dalam bidang pemerintahan, penarikan pajak, dan administrasi. Kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Buleleng. Pada masa pemerintahan Udayana masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut Wanua. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah Wanua bermata pencarian sebagai petani. Sebiak Wanua dipimpin oleh seorang tetua yang dianggap pandai dan mampu mengayomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng bertumbuh pada sektor pertanian. Keterangan kehidupan ekonomi masyarakat Buleleng dapat dipelajari dari prasasti Bulian. Di dalam prasasti tersebut terdapat istilah yang berhubungan dengan sistem bercocok tanam seperti sawah, parlak sawah kering, gagal ladang, kebun, mal ladang di pegunungan, dan kasuakan pengairan sawah. Corak keagamaan Kerajaan Buleleng. Agama Hindu Shiva mendominasi kehidupan masyarakat Buleleng. Akan tetapi tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Pada masa pemerintahan Janasdu Warmadewa 975 sampai 983, pengaruh Buddha mulai berkembang di Buleleng. Agama Buddha berkembang di beberapa tempat di Buleleng seperti Pejeng, Bedulu, dan Tampak Sireng. Perkembangan agama Buddha di Buleleng ditandai dengan penemuan unsur-unsur Buddha seperti arca Buddha di Gua Raja dan stupa di Pura Pegulingan. Penyebab keruntuhan. Penyebab keruntuhan Kerajaan Buleleng yaitu perang melawan kolonial Belanda, yaitu perang Jagaraga dengan 3 ekspedisi serangan yang pada akhirnya kerajaan ini jatuh di kekuasaan kolonial Belanda. Perangnya yaitu ekspedisi 1 yang berlangsung tahun 1846, yang pada saat itu Belanda mengirim 1.700 pasukan yang dipimpin oleh Van den Bosch, yang pada akhirnya Kerajaan Buleleng meski mendapat bantuan dari sekutunya tidak dapat mempertahankan kerajaannya. Setelah itu ekspedisi kedua yaitu Perang Jagaraga I pada tahun 1846, kapal perang Belanda mengirim 2.265 serdadu yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Van der Wijk di Sangsit
Dengan dibangunnya benteng Jagaraga dan berkat kegigihan para laskar yang dipimpin Patih Jelantik, pasukan Belanda dapat dipukul mundur. Yang terakhir pada ekspedisi 3 yaitu Perang Jagaraga kedua pada tahun 1849. Belanda mengalami kekalahan yang di luar dugaan oleh rakyat Bali, yang pada akhirnya tahun 1849 Belanda mengirimkan pasukan yang jauh lebih banyak, yakni 15.000 pasukan lebih yang terdiri dari pasukan infanteri, kavaleri, artileri, dan seni. Serangan ini dibalas oleh rakyat Bali dengan perang puputan, yaitu bertempur sampai di daerah penghabisan. Pada akhirnya kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Peninggalan Kerajaan Buleleng. Prasasti Blanjong. Peninggalan Kerajaan Buleleng yang pertama ialah Prasasti Blanjong. Pembangunan Prasasti Blanjong dilakukan oleh Sri Kesari Warmadewa, Raja Bali. Dalam prasasti ini terdapat kata Walid Wipai yang berarti julukan untuk Pulau Bali. Dalam prasasti Blanjong juga terdapat tahun pendiriannya, yakni pada tahun 913 Masehi atau 835 Caka. Penemuan prasasti Blanjong berada di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanur, Kau, di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Prasasti Kerajaan Buleleng ini tergolong unik karena memiliki dua huruf di dalamnya seperti huruf Kawi menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari menggunakan bahasa Bali kuno. Prasasti Malat Gede dan Panempahan. Prasasti Kerajaan Buleleng selanjutnya ialah Prasasti Malat Gede dan Panempahan. Dalam prasasti ini tertulis bulan Februari 913 atau bulan gelap Falguna 835 S dalam bagian karonnya. Pura Tirta Ampul. Peninggalan Kerajaan Buleleng selanjutnya ialah Pura Tirta Ampul. Letak Pura Tirta Ampul berada di Tambak Siring, Bali pada tahun 967 Masehi. Pura Tirta Ampul didirikan oleh Raja Sri Candrabya Warmadewa. Penggunaan pura ini dikala itu pas melakukan kehidupan yang lepas dari ikatan dunia materi dan hidup sederhana. Namun pura ini berasal dari nama mata air yang terdapat di dalam pura. Arti Tirta Ampul ialah air dari tanah, air Tirta Ampul yang menyembur keluar dan mengalir ke arah sungai Pagaritan. Pura Penenggil Dharma. Pembangunan Pura Penenggil Dharma terjadi pada tahun 915 Masehi. Pura ini berhubungan dengan sejarah Ugrasena yang panjang, anggota keluarga Raja Mataram I, dan datangnya Maharesi Markandeya ke Bali. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.